Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan. Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana. Sekarang juga. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar. Tugas Abu Nawas ini titah paduka. Tuan Abu harus mematuhinya, balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dengan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya yang indah. Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku. Jawab Baginda Raja. Oh begitu, hamba siap menemani paduka, sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling perkampungan Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Sehingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sana, Baginda Raja mendapati ada seorang anak penggembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya yang sedang makan. Domba-dombanya sehat, bersih, dan gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Siap paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. Boleh saya tanya sesuatu? Nak, ucap Abu Nawas. Boleh, silakan Tuan, jawab si anak. Domba-dombamu sehat, cantik, dan gemuk. Kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu nih? Yang hitam atau yang putih? Kata si anak balik bertanya. Domba yang hitam dulu deh, jawab Abu Nawas. Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah, balas si anak. Lalu, kalau domba yang putih,
kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas. Kembali, yang putih juga sama. Jawabannya singkat. Abu Nawas hanya tergeleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian, ia kembali bertanya, domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu. Ya, tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu? Yang hitam atau yang putih? Balas si anak dengan sedikit kesal. Abu Nawas berkata, yang hitam dulu deh. Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kilo per tahun, jawab si anak. Lalu, kalau domba yang putih, berapa kilo per tahunnya? Tanya Abu Nawas penasaran. Yang putih itu juga sama, Tuan, jawab si anak. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya. Ia pun kembali bertanya, apakah domba-domba itu juga menghasilkan susu? Si anak penggembala menjawab, domba yang mana dulu? Yang hitam atau yang putih? Dengan nada kesal, Abu Nawas menjawab, yang hitam dulu. Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu, Tuan, jawab si anak. Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu? Tanya Abu Nawas. Yang putih juga sama, Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu, jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih? Kalau ternyata jawabannya sama saja. Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, maaf Tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya. Tuan, mendengar alasan si anak penggembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya. Habisnya saya tadi sempat emosi. Lalu, kalau yang putih punya siapa, Nak? Tanya Abu Nawas penuh kelembutan. Yang putih juga milik saya, Tuan. Si anak seketika emosi. Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. Dasar bocah sialan, gerutu si Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.